Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rumiati dari kelas 1A Prodi Pendidikan Agama Islam akan menjelaskan sedikit tentang studi Islam Orde Lama di Indonesia, yaitu perkembangan Islam Orde Lama. Perkembangan Islam di Indonesia selama 1945 hingga 1949 dengan masuknya sekutu diboncengi oleh Belanda ke berbagai wilayah Indonesia. Terdapat berbagai pertempuran yang terjadi pada saat itu. Masuknya sekutu dan Hicah ke Indonesia yang saat itu menyatakan kemerdekaannya. Pertempuran yang terjadi diantaranya adalah peristiwa 10 November yang terjadi di daerah Surabaya dan sekitarnya, Palangan Ambarawa di daerah Ambarawa, Semarang dan sekitarnya, perjuangan gerilya Jenderal Sudirman meliputi Jawa Tengah dan Jawa Timur, Bandung Lautan Api di daerah Bandung dan sekitarnya, pertempuran Medan area di daerah Medan dan sekitarnya, serangan umum Maret 1949 di Yogyakarta, pertempuran Manggarana di Bali, pertempuran 5 hari 5 malam di Palembang, dan pertempuran 5 hari di Semarang. Perkembangan Islam ibu kota pindah ke Yogyakarta. Karena situasi keamanan ibu kota Jakarta, Batavia pada saat itu yang makin memburuk, maka tanggal 4 Januari 1946 Soekarno dan Hatta dengan menggunakan kereta api pindah ke Yogyakarta, sekaligus pula memindahkan ibu kota, meninggalkan Sultan Syahrir dan kelompok yang pro negosiasi dengan Belanda di Jakarta. Pemindahan ke kota Yogyakarta dilakukan dengan menggunakan kereta api yang disebut dengan singkatan KLB, kereta api luar biasa. Selanjutnya, perkembangan Islam pada masa MPRS. Pada saat itu, Presiden Republik Indonesia atau Mandataris MPRS Soekarno menyampaikan pidato pertanggungjawaban di depan sidang umum keempat MPRS tahun 1946. Rakyat merasa dikhianati oleh peristiwa pemberontakan G30 SPKI. Pidato pertanggungjawaban Presiden Soekarno yang tidak memuaskan MPRS sebagai pemberi mandat. Kemudian Presiden Soekarno memenuhi permintaan MPRS untuk melengkapi pidato pertanggungjawabannya dalam surat tanggal 10 Januari 1967 yang diberi nama pelengkap Nawaksara, tetapi tidak juga memenuhi keinginan rakyat. Sementara DPR GR dalam resolusi dan memorandumnya tanggal 9 Februari 1967 dalam menilai Nawaksara kelengkapannya berpendapat bahwa kepemimpinan Presiden Soekarno secara konstitusional, politis, ideologis membahayakan keselamatan bangsa, negara, dan Pancasila. Berdasarkan permintaan dari DPR GR, MPRS menyelenggarakan sidang istimewa MPRS di Istana Senayan, Jakarta, tanggal 7 sampai 12 Maret 1900. Orde Lama berlangsung dari tahun 1945 hingga 1968. Dalam jangka waktu tersebut, Indonesia menggunakan pergantian sistem ekonomi liberal dan sistem ekonomi komando. Di saat menggunakan sistem ekonomi liberal, Indonesia menggunakan sistem pemerintahan parlementer. Presiden Soekarno diberhentikan dari jabatannya waktu itu. Indonesia menggunakan sistem ekonomi komando. Pada demokrasi terpimpin diikuti pula dengan adanya istilah ekonomi terpimpin. Ekonomi terpimpin ini sebagai konsepsi bidang ekonomi dalam rangka pelaksanakan demokrasi terpimpin, yang yaitu lebih menekankan keterlibatan pemerintah bahkan menjuru ke arah etatisme. Selanjutnya, perkembangan Islam masa Tritura. Tritura disebut juga Tri Tuntutan Rakyat. Adalah 3 tuntutan kepada pemerintah yang diserukan para mahasiswa yang tergabung dalam Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia. Selanjutnya diikuti oleh aksi kesatuan-kesatuan aksi yang lainnya seperti Kesatuan Aksi Pelajar Indonesia, Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia, Kesatuan Aksi Buruh Indonesia, Kesatuan Aksi Sarjana Indonesia,
Kesatuan Aksi Wanita Indonesia, dan Kesatuan Aksi Guru Indonesia, serta didukung penuh oleh Tentara Nasional Indonesia. Latar belakang adanya Tritura yaitu ketika gelombang demonstrasi menuntut pembubaran PKI semakin keras, pemerintah tidak segera mengambil tindakan. Nah, keadaan itulah yang sudah sangat parah, baik dari segi ekonomi maupun politik. Jadi, isi Tritura adalah pembubaran PKI beserta ormas-ormasnya, pemberontakan kabinet Dwi Kora, dan turunkan harga sembako. Baiklah, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, karena yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang salah datangnya dari saya sendiri. Dan saya juga masih banyak belajar untuk menjelaskan sesuatu, karena saya juga masih berpatokan pada buku. Saya akhiri, wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.